Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mau mengeklik dan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membahas fenomena yang belakangan ini mungkin saja marak terjadi di sekitar kita, yakni fenomena overgrowth, overthinking, dan overaction. Apa itu pengertiannya, dampaknya, dan cara mengatasinya? Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni overgrowth. Overgrowth mungkin masih terasa asing bagi beberapa orang di Indonesia. Overgrowth atau dalam bahasa Indonesianya berarti amprotubi adalah istilah untuk orang-orang yang sangat merasa bangga atau bisa dikatakan bangga yang berlebihan ketika suatu hal yang berasal dari negara atau daerahnya diakui oleh orang luar atau orang asing. Overgrowth bisa juga dijumpai di situs-situs jejaring sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan lainnya. Tapi biasanya kita dapat menjumpainya lebih sering pada komentar Facebook maupun YouTube. Jika pada postingan tersebut ada unsur-unsur yang membawa atau menyebutkan suatu hal yang berhubungan atau yang berasal dari Indonesia. Kenapa Indonesia? Ya, karena kebanyakan orang-orang yang overgrowth ini adalah orang Indonesia. Kita bisa lihat di YouTube ataupun Facebook. Saat ada orang terkenal seperti artis maupun atlet yang memposting sesuatu tentang Indonesia, pasti ada komentar yang isinya kurang lebih seperti berikut. I'm proud to be Indonesia. OMG, he played an Indonesian game. I'm Indonesian. I love Indonesian. This is from Indonesia, dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dari cara meluapkan kebanggaan dengan cara seperti ini. Tetapi karena saking banyaknya postingan komentar dengan model seperti ini, tentu saja membuat orang-orang yang melihatnya menjadi risih. Bukan orang luar saja yang risih, bahkan bagi sebagian orang Indonesia yang melihat hal ini tentu juga akan merasa risih. Contoh saja pada saat film The Raid dan The Raid 2 mulai terkenal dan go internasional. Di YouTube banyak sekali video-video trailer dan review yang dibuat oleh orang-orang bule atau oleh orang luar. Dalam video tersebut pasti ada komentar-komentar dari orang-orang yang overgrowth. Lalu ada lagi ketika salah satu game buatan Indonesia yang bernama Breed Out dimainkan oleh salah satu user YouTube yang terkenal, yakni PewDiePie. Dalam video tersebut juga terdapat banyak sekali komentar-komentar yang berbau overgrowth dari user-user asal Indonesia seperti berikut. Lalu, apakah hanya orang Indonesia saja yang overgrowth? Tidak juga. Ada juga orang-orang luar negeri yang overgrowth, tetapi tentu tidak sebanyak seperti yang ada di Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yohio, seorang musisi pria yang berbakat asal Swedia melakukan debut di industri musik Jepang. Genre musik visual kei yang dibawakannya sebenarnya bukan hal yang baru di Jepang. Akan tetapi, daya jual pria bule dengan dandanan lolita ditambah dengan paras wajah yang seperti wanita tentunya memberikan kesan unik Yohio yang berbeda dengan musisi visual kei lainnya. Beberapa video klipnya yang berbahasa Jepang dipenuhi postingan dengan komentar overgrowth dari orang-orang Swedia. Yang kedua, salah satu boyband dari Korea Selatan saat melakukan konser di Malaysia, salah satu lagu yang dibawakan dalam konser tersebut adalah cover lagu berbahasa Melayu dan dibawakan secara fasih oleh anggota boyband Korea tersebut. Salah satu penonton mendokumentasikannya dalam bentuk video lalu diupload di YouTube. Dan tentunya video ini dibanjiri komentar kaum amprotobi atau overgrowth Malaysia di video tersebut. Bagaimana? Apakah kamu juga termasuk orang-orang yang amprotobi atau overgrowth? Boleh-boleh saja bangga terhadap sesuatu, apalagi bangga terhadap negara sendiri. Tapi alangkah baiknya jika mengapresiasikan hal tersebut secara tidak berlebihan. Karena segala hal yang dilakukan secara berlebihan tentunya tidak baik juga efek sampingnya. Lanjut
pada pembahasan yang kedua, yakni overthinking. Memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus-menerus, atau dalam istilah psikologi disebut overthinking, tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Lebih jauh, selain mental, tak dimungkiri lambat laun juga bisa mengganggu kesehatan fisik. Overthinking kerap kali muncul karena seseorang terus mengingat dan memikirkan hal-hal tertentu yang lahir dari berbagai keadaan. Ia bisa jadi muncul dari kenangan pilu di masa silam, kesalahan yang kita sesali, hingga bayang-bayang kegagalan yang beresiko terjadi. Dikutip dari Psychology Today, overthinking dapat berupa ruminasi, kondisi ketika seseorang berhubungan dengan ingatan terus-menerus pada masa lalu dan khawatir berlebihan jika ia berhubungan dengan masa depan. Sebuah studi menemukan bahwa 52% dari orang-orang setengah baya berusia 40 hingga 55 tahun memikirkan suatu problem secara berlebihan atau mengalami overthinking. Demikian pula, ada sekitar 73% dari orang dewasa usia 20 hingga 35 tahun terjebak di masalah yang sama. Dilansir dari The Health Site, beberapa masalah yang kerap muncul akibat overthinking antara lain bisa berupa terganggunya metabolisme tubuh, masalah pencernaan, berpotensi merusak organ jantung, hingga merusak kesehatan kulit. Lalu, apa itu overthinking? Seseorang yang overthinking atau disebut juga dengan overthinker selalu terganggu oleh pikiran-pikiran yang menyedihkan dan tidak mampu untuk keluar dari pikiran tersebut, serta merasakan kesedihan yang konstan akibat ketidakmampuan tersebut. Pikiran yang konstan ini biasa mencakup dua pola pikir yang ruminating atau merenungkan dan worrying atau mengkhawatirkan. Perenungan melibatkan kejadian di masa lalu, sedangkan kekhawatiran melibatkan kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Overthinking ternyata dapat menjadi kondisi yang berbahaya. Penelitian telah menunjukkan bahwa overthinking dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Apabila kesehatan mental terganggu, kemungkinan overthinking menjadi lebih tinggi, sehingga akan lebih sulit mencari cara menghilangkan overthinking tersebut. Overthinking juga cenderung memicu masalah tidur, yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Bahaya lain dari kondisi ini adalah tekanan emosi serius yang membuat orang melampiaskannya ke hal negatif, seperti alkohol atau gaya hidup tidak sehat lainnya. Mengapa overthinking merugikan? Overthinking tentu merugikan karena hanya membuang-buang waktu saja. Bukan hanya waktu, energi juga terkuras, dan hal ini juga mencegah untuk melakukan banyak hal. Terlalu banyak memikirkan suatu hal juga dapat membuat terlalu khawatir. Pada akhirnya, overthinking dapat menyebabkan mengalami kecemasan dan kehilangan kedamaian dalam diri. Otak dan pikiran hanya akan dihantui dengan perasaan benar atau tidak yang sudah atau akan dilakukan. Bukannya memikirkan solusi atau pilihan apa yang terbaik, hanya akan terjebak dalam pikiran dan ini akan membatasi berbuat sesuatu. Oleh karena itu, berikut ini tips untuk menghentikan overthinking. Yang pertama, perhatikan pikiran. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengakhiri overthinking. Ketika telah menyadari mulai berpikir banyak, seperti melihat peristiwa dalam pikiran secara berulang, atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, akui bahwa pikiran itu tidak produktif. Yang kedua, hadapi pikiran negatif sebelum memburuk setelah menyadari kondisi yang dialami. Sekarang saatnya untuk belajar mengendalikan pikiran tersebut. Pikiran negatif dapat dengan mudah membuat seseorang terbawa. Yang ketiga, kendalikan diri agar tidak terlarut dalam pikiran tersebut, dan tanamkan dalam pikiran bahwa hal tersebut terlalu berlebihan untuk dipikirkan, sehingga sebaiknya berhenti memikirkannya. Yang keempat, fokus pada pemecahan masalah overthinking. Dapat muncul ketika kita menghadapi masalah tertentu dalam hidup. Namun, yang harus diketahui, memikirkannya berlarut-larut tidak selalu dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Sebaiknya fokus pada langkah yang pasti yang dapat menjadi solusi bagi masalah tersebut. Jangan terus menyesali mengapa sesuatu dapat terjadi, tapi lebih baik fokus pada apa yang dapat memperbaiki keadaan tersebut. Jadwalkan waktu refleksi jika harus memikirkan masalah-masalah kehidupan. Luangkanlah waktu sekitar 20-30 menit untuk refleksi dan introspeksi diri. Siapa yang musik Pak ya? Ini. Tadi dia sini dia punya wena. Sudah. Pada kami kepala desa. Pada kepala desa. Sudah. Astagfirullahaladzim. Bangsa. Harusnya itu dia anu pas aku ke tadi Pak. Tunggu ya. Bapak saya lagi sakit ya. Iya. Bapak saya lagi sakit di dalam. Sudah dulu saya istighfar ya. Apa dulu? Ambil lagi gigi, ambil lagi. Saya terima. Sudah saya. Sudah. Stop. Lihat ya, kami tidak melakukan kesalahan ya. Kami tidak melakukan kesalahan sini Pak. Kami ikuti semua aturan pemerintah. Tapi apa yang diperlakukan seperti ini Pak? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dia tiba-tiba langsung masuk Pak. Langsung emosi, langsung tampar diriku. Apakah anggota seperti itu Pak? Sampai PPJ lagi Pak. Iya. Kalau ada iya Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ada Pak. Ini saya keluarkan dari live loh. Yang saksikan 2000 lebih loh. Ya. Lihat ya. Astagfirullahaladzim. Saksikan.